Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelum saya mengutarakan apa yang menjadi maksud kami, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan tahmid alhamdulillahirabbil alamin, karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua bisa berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga rahmat dan kenikmatan yang kita terima pada malam hari ini tidak mauquf atau berhenti di saat ini, tapi bisa mudawamah min hadi sa'ah ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mugi tetap kunjuk dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan, tauladan, dan Nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Pada malam hari ini, mari kita sama-sama tafakur atau merenung tentang hidup kita di dunia. Pada malam hari ini, mari kita sama-sama mencari akar permasalahan mengapa kita itu tidak bisa makrifat atau mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama merenung perjalanan hidup kita selama kita di dunia ini. Selama kita hidup di dunia ini, kita semuanya pasti dihadapkan dengan berbagai macam peristiwa kehidupan, dihadapkan dengan liku-liku kehidupan. Suka dan duka datang silih berganti, kadang sedih, kadang senang, kadang susah, kadang bahagia, kadang kekurangan, kadang berkecukupan. Semuanya berputar terus-menerus. Di saat manusia diuji dengan kesenangan, diuji dengan kecukupan, diuji dengan kesehatan, kadang manusia itu lupa. Sebaliknya juga gitu. Di saat manusia itu diuji oleh kesempitan, diuji oleh kekurangan, diuji oleh sakit, diuji oleh kesedihan, tidak sedikit manusia itu cenderung menjadi kufur dan jauh hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap hari, siang dan malam, pikiran dan akal kita diforsir untuk melepaskan diri dari kesulitan-kesulitan dunia, dan tiap hari kita diforsir bagaimana kita bisa bertahan hidup di dunia. Tidak sedikit manusia tersesat dan terseret oleh problem-problem kehidupan itu. Tidak sedikit manusia itu jatuh sakit, baik sakit fisik maupun sakit mental, gara-gara diuji oleh kesempitan, diuji oleh kekurangan, diuji oleh carut-marutnya kehidupan yang ada di dunia.
Sebagai orang yang beriman, hal-hal semacam ini tidak seharusnya terjadi. Kita harus selalu melihat Allah di balik peristiwa kehidupan ini. Kita jangan sampai berkecil hati dan jangan sampai kita itu mempunyai pikiran yang sempit tentang hidup. Karena apa? Kita itu sebagai orang yang beriman, kita meyakini bahwa alam semesta beserta isinya itu ada yang berkuasa, ada yang mengatur, yaitu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berpikir positif, kita harus berpikir luas. Soalnya apa? Kita hidup di dunia ini, selama kita dilahirkan di dunia ini, oleh Allah diberi fasilitas yang luar biasa. Diberi fasilitas berupa alam semesta beserta isinya. Dan di alam semesta ini itu bertebaran rezeki dan rahmatnya Allah. Tergantung kita bagaimana mencarinya dan memilikinya. Di Quran dikatakan wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'ah. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini untuk dimanfaatkan atau diperuntukkan manusia. Jadi kita itu diberi warisan oleh Allah itu yang luar biasa berupa alam semesta. Tapi kadang kita kan mempunyai pikiran yang sempit. Pikiran yang sempit apa? Yang dimaksud warisan kadang kita hanya memikir warisan dari orang tua. Kan gitu. Padahal kita itu diberi warisan yang luar biasa. Bentuknya itu alam semesta beserta isinya. Ini diberikan oleh Allah kepada umat manusia itu untuk dimanfaatkan, untuk dimiliki. Nah itu tergantung diri kita bagaimana kita meraihnya, bagaimana kita mencapainya, tergantung diri kita sendiri. Kalau kita renungi dan kita pikir, itu yang bermasalah adalah diri kita sendiri. Mampu tidak meraih rahmat Allah dan rezekinya Allah yang ada di alam semesta. Jadi yang bermasalah itu diri kita sebagai manusia. Kadang kita itu kan suudzon kepada Allah. Allah menyempitkan kita. Allah menyulitkan kita. Allah meng-cancel rencana-rencana kita. Tidak begitu. Allah itu maha pemurah. Allah itu maha pemberi. Allah itu maha penyayang. Jadi yang bermasalah itu diri kita sendiri. Kita harus bermuhasabah atau introspeksi. Apa yang kurang dari diri kita, apa yang tidak tepat dalam hidup kita, kita tafakuri, kita renungi, kita mawas diri. Jadi jangan sampai kita itu suudzon kepada Allah. Jadi saya ulangi lagi, yang bermasalah dalam hidup itu diri kita sendiri. Karena apa? Allah melahirkan kita, menghidupkan kita di dunia ini, kita itu diberi fasilitas yang luar biasa yang tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung. Tinggal kita bagaimana meraihnya, bagaimana kita memilikinya, tergantung kita sendiri. Sekarang solusinya bagaimana agar kita bisa menikmati hidup dengan penuh kedamaian, penuh ketenangan, penuh kebahagiaan, penuh kesejahteraan, dan selamat dunia hingga akhirat. Sekali lagi, kita semua itu pasti menginginkan hidup yang damai, hidup yang tenang, hidup yang bahagia, hidup yang sejahtera,
selamat dunia akhirat? Jawabannya hanya satu. Yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah memahami dan mengenal Allah terlebih dahulu. Kami ulangi, jadi supaya kita bisa menikmati hidup yang indah, hidup yang damai, sejahtera, selamat dunia akhirat, jawabannya hanya satu. Kita harus mengenal dan menemukan Allah terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan wahyu yang diterima pertama kali oleh baginda Nabi Muhammad SAW di surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat tersebut mengisyaratkan agar kita semuanya itu membaca, mengkaji, mentelaah, dan menganalisa setiap keberadaan yang ada atau kejadian yang terjadi, dengan mengingat dan menyertakan Allah di balik itu semua. Jadi ayat itu mengindikasikan supaya umat manusia itu bertauhid lebih dahulu, memahami Tuhan terlebih dahulu. Karena kita belum memahami dan mengenal Tuhan dengan baik, akhirnya apa? Hidup kita mengalami kebingungan, hidup kita tersesat, tak tahu arah. Jadi orang bisa oleng ke sana kemari. Itu karena apa? Karena belum mengenal dan memahami Allah. Itu kuncinya. Jadi yang sangat prinsip kita hidup di dunia itu, kita harus menemukan Allah terlebih dahulu. Kuncinya hanya itu. Apabila kita selalu menyertakan Allah di dalam melihat keberadaan yang ada, maka kita akan melihat kebesarannya Allah, akan melihat kesempurnaannya Allah, akan melihat kekuasaannya Allah, akan melihat kemurahannya Allah. Jadi kalau kita menyertakan Allah dalam hidup kita, itu kita akan melihat kebesarannya Allah, akan melihat kesempurnaannya Allah, akan melihat kemurahannya Allah. Sehingga hikmah yang didapat setelah kita melihat itu semuanya, maka secara otomatis akan menjadi pribadi yang lebih beriman, akan menjadi pribadi yang lebih muttaqin, yaitu takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimulai pertama di dalam hidup kita, yaitu kita harus memahami Allah terlebih dahulu. Itu kuncinya. Sekarang pertanyaannya, dengan apa kita bisa mengenal dan memahami Allah? Untuk mengenal dan memahami Allah itu hanya ada dua alat, yaitu satu akal dan yang kedua adalah qalbu atau hati. Akal pikiran kita fungsikan untuk membaca, mentelaah dan menyerap ilmu pengetahuan tentang ketuhanan berdasarkan kaidah-kaidah di dalam Al-Quran dan hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di ayat-ayat Al-Quran itu kita akan menemukan berbagai keterangan mengenai hakikat Allah, mengenai sifat Allah, mengenai kekuasaan Allah,
mengenai wujud dzatullah. Jadi untuk mengenal dan memahami Allah itu ada dua alat. Saya ulangi lagi, ada dua alat. Satu, pakai akal pikiran. Nah, fungsinya akal pikiran itu untuk menyerap ilmu pengetahuan yang ada, yang tersirat di dalam kaidah-kaidah Al-Quran dan Al-Hadis. Banyak ayat yang menerangkan tentang keberadaannya Allah, tentang kekuasaannya Allah, tentang hakikatnya Allah. Salah satu di surat Al-Ikhlas. Jadi kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Di ayat itu diterangkan bahwa Allah itu Maha Esa sifatnya. Dan Allah itu tempat kita bergantung. Dan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada manusia atau sesuatu yang setara dengan Dia. Itu tentang Allah yang tersirat dalam Al-Quran. Ada juga ayat yang menerangkan tentang hakikat Allah di ayat kursi, panjenengan sedaya wafat. Itu sifat-sifat Allah itu di situ. Pokoknya banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang kekuasaannya Allah, tentang keberadaannya Allah, tentang kesempurnaannya Allah, tentang af'alnya Allah. Jadi untuk memahami hakikat Allah itu ada dua alat, yaitu akal. Jadi akal itu untuk membaca, untuk mentelaah, untuk mengkaji keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran. Alat yang kedua itu kolbu atau hati. Untuk memahami Allah itu alat yang kedua adalah basirohnya hati. Karena dengan hati inilah kita bisa merasakan kehadirannya Allah. Hati inilah yang bisa memahami perbendaharaan gaib. Hati kita harus selalu diisi dengan zikrullah. Jangan sampai hati kita tercemar atau terkontaminasi hal-hal yang lain selain Allah. Jadi hati kita harus dilatih. Hati kita itu harus yang ada zikrullah. Jangan sampai hati kita itu tercemari atau terkontaminasi dengan hal-hal yang lain. Karena apa? Hati inilah yang bisa memahami tentang hakikat Allah yang sebenarnya. Jadi saya ulangi, untuk mengenal dan memahami Allah itu ada dua alat, yaitu satu akal, yang kedua hati. Fungsinya akal untuk menyerap ilmu pengetahuan yang ada di Quran dan hadis. Sedangkan hati untuk merasakan keberadaannya Allah. Supaya hati bisa merasakan keberadaannya Allah, hati kita harus bersih, hati kita jangan sampai tercemar, hati kita yang ada hanya Allah, 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 itu aja. Makanya ada di sana dikatakan kolbun mukminun baitullah, bahwa kolbunya orang mukmin itu tempatnya Allah. Bagaimana cara kita zikir yang benar agar kita bisa wusul atau sampai kepada Allah? Nah, di sini mari kita kita pelajari sedikit demi sedikit zikir yang benar
di saat kita mengucapkan la ilaha illallah atau Allah, 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 yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus berserah diri atau tawakal sepenuhnya kepada Allah. Kita waktu zikir itu pertama yang harus dilakukan adalah berserah diri mengenai kehidupan kita, mengenai kematian kita. Jangan sampai kita itu mengalami suatu ketakutan atau kekhawatiran di dalam zikir, baik itu kekhawatiran tentang hidup, kekhawatiran tentang ekonomi, kekhawatiran tentang masa depan, itu harus kita hilangkan. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Karena janjinya Allah untuk orang yang bertawakal adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Jadi itu janjinya Allah. Bagi orang yang bisa berserah diri atau tawakal, maka Allah akan memberikan jalan keluar rezeki yang datangnya tanpa disangka-sangka. Jadi waktu kita mengucapkan la ilaha illallah, kita harus konsisten. Nah, kebanyakan orang zikir la ilaha illallah, yang muncul itu adalah keluh kesahnya hidup. Ini Mas Amrul. Jadi yang muncul keluh kesahnya hidup. Jadi yang bermasalah itu diri kita sendiri sebenarnya. Tapi kadang kita itu malah menyalahkan Allah. Ya, dan begini. Ini. Jadi yang bermasalah itu manusianya. Soalnya apa? Saya ulangi lagi bahwa Allah menghidupkan kita, melahirkan kita. Kita itu diberi fasilitas yang luar biasa, yang tidak terbatas. Itu tergantung kita sendiri bagaimana meraihnya. Makanya sebagai orang yang beriman, kita harus mempunyai pikiran yang luas. Jangan mempunyai pikiran yang sempit. Karena rahmat Allah dan rezekinya Allah itu bertebaran di alam semesta ini dan tidak habis-habis. Cara yang selanjutnya selain tawakal, yaitu waktu kita zikir kita harus bisa zuhud. Pengertiannya zuhud apa? Kita harus bisa mengabaikan urusan-urusan duniawi kita. Kita harus bisa melepaskan ikatan-ikatan duniawi kita. Ini yang harus kita pahami. Jadi di saat kita mengingat Allah, 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 itu kita harus bisa zuhud. Pengertian zuhud yaitu kita melepaskan diri dari keterikatan dunia. Sementara kita lepas permasalahan-permasalahan kita lepas, kita kosongkan, hati kita hanya tertuju kepada Allah saja. Hanya tertuju kepada Allah saja. Yang ketiga, syarat yang ketiga, kita harus membangkitkan sebuah kesadaran yang tinggi bahwa alam semesta beserta isinya, termasuk diri kita ini, merupakan tajalinya Dzatullah atau merupakan perwujudannya Dzatullah itu sendiri. Jadi saya ulangi lagi, agar kita bisa wusul atau sampai kepada Allah, syaratnya satu, kita harus tawakal, berserah diri sepenuhnya kepada Allah, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa khawatir, tanpa ada rasa ragu tentang
kehidupan kita, tentang kematian kita, tentang nasib kita. Ini yang harus dilakukan. Ya, kebanyakan orang zikir la ilaha illallah tidak tertuju kepada Allah, tapi perasaan yang muncul itu perasaan keluh kesah. Perasaan keluh kesah. Dan saya ingat di surat Al-Ma'arij memang dikatakan innal insana khuliqa halu'an. Idza massahu syarru jazu'an wa idza massahul khairu manu'an illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun. Artinya sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan keluh kesah. Diciptakan dengan keluh kesah. Idza masahus syarru jazu'an. Apabila ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Wa idza masahul khairu manu'an. Apabila ia mendapat kebaikan, dia akan kikir. Ilal musholin, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu mereka yang selalu mengerjakan sholat. Jadi pada dasarnya manusia itu diciptakan dengan keluh kesah. Kalau dia tertimpa oleh masalah, dia berkeluh kesah. Kalau dia menerima kebaikan, dia akan kikir. Ilal musholin, kecuali orang-orang yang sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu mereka yang selalu mengerjakan sholat. Jadi dalam sholat itu ada zikrullah. Nah, ini ada keterangan yang lebih panjang apa yang dimaksud daim di sana. Ya. Nah, yang terakhir, agar kita bisa wusul atau sampai kepada Allah, syarat selanjutnya yaitu kita harus bisa meleburkan diri dengan cara meniadakan diri. Jadi kita harus meleburkan diri. Sir budi cipta rasa karsane awake dhewe kita leburkan dengan datullah. Karena apa? Kalau kita menggunakan ego kita, manusia itu sifatnya lemah, sifatnya bodoh, sifatnya hina dina, itu manusia. Makanya kita harus meleburkan diri dengan kesempurnaannya Allah. Nah, ini biasanya orang kalau surah kan ruwatan. Nah, ini kita ruwatan yang sebenarnya. Jadi tidak ruwatan terus disuwuk selesai, tidak. Nah, ini ruwatan yang sebenarnya. Kita ngeruat awake dhewe. Kita ngeruat awake dhewe. Caranya apa? Kita harus menemukan Allah terlebih dahulu. Itu kuncinya. Itu jawaban yang simpel. Kita hidup itu kan dihadapkan berbagai macam permasalahan hidup. Permasalahan hidup itu luar biasa banyaknya. Agar kita itu tidak bingung dan bisa menyelesaikan carut marutnya kehidupan ini dengan baik, jalan satu-satunya kita harus memahami dan mengenal Allah terlebih dulu. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Nah, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Terserah jenengan mau melakukan apa, dengan zikir, dengan puasa, atau dengan apa, terserah. Yang penting jenengan sampai dan bisa menemukan Allah. Itu kuncinya. Sambil jalan, sambil apa, terserah. Dan kita harus melihat Allah di balik peristiwa kehidupan ini. Makanya waktu malam 1 surah kemarin saya
mengutip ayat lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah yang menghidupkan, yang mematikan, dan Allah berkuasa terhadap segala sesuatu. Berkuasa terhadap segala sesuatu. Lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah segala urusan kita serahkan. Kita serahkan. Jadi kita sebagai orang yang beriman, saya ulangi lagi, jangan sampai kita itu mempunyai pikiran yang sempit tentang hidup di dunia ini. Kalau pikiran kita sempit, kita hanya memforsir akal pikiran kita, tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada, kita sakit, kita depresi, akhirnya apa? Mental kita terganggu. Kebanyakan penyakit sekarang kan di situ. Penyakit sekarang kebanyakan di situ. Karena apa? Dia hanya mengandalkan akal pikirannya. Akal pikirannya. Seharusnya sebagai orang yang beriman kita meyakini bahwa alam semesta beserta isinya ada yang maha mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dunia ini, Quran memberi tuntunan, salah satunya kita harus tawakal, berserah diri sepenuhnya. Ada lagi ayat yang mengatakan wasta'inu bisobri washolah, jadikanlah kesabaranmu dan sholatmu jadi penolongmu. Jadi kalau kita itu dilanda atau diuji oleh kesempitan hidup, oleh kekurangan, oleh kesusahan, jalan satu-satunya yang terbaik adalah kita menemukan Allah. Makanya di situ dikatakan wasta'inu bisobri washolah. Kalau kita bisa memahami dan mengenal serta menemukan Allah di balik segala macam peristiwa kehidupan kita, kita itu satu, kita akan tertuntun, akan diberi petunjuk oleh Allah mengenai hidup kita. Dan apa yang kita rencanakan, apa yang kita cita-citakan, insya Allah pasti terwujud. Pasti terwujud. Jadi sekali lagi saya sampaikan, jangan sampai kita diuji oleh kesulitan-kesulitan, akhirnya kita suudzon kepada Allah. Jadi yang bermasalah itu diri kita, yang bermasalah manusianya, bukan Allah. Jadi ini saya ulang-ulang, semenjak manusia dilahirkan, semenjak manusia dihidupkan di dunia ini, Allah sudah memberi fasilitas yang komplit yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Rahmat Allah dan rezekinya Allah itu bertebaran di alam semesta. Nah, untuk menemukan rahmat Allah, menemukan rezekinya Allah, jalan satu-satu yang terbaik adalah kita menemukan Allah itu sendiri. Nah, untuk menemukan Allah, kita harus zikir yang benar. Di saat kita zikir, saya ulangi lagi, pertama yang harus dilakukan, pertama harus tawakal, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Karena janjinya Allah itu akan memberi jalan keluar rezeki yang datangnya tanpa disangka-sangka bagi orang yang tawakal. Yang kedua, di saat zikir kita harus bisa zuhud. Artinya zuhud,
kita melepaskan diri dari keterikatan dunia. Kita melepaskan diri dari keterikatan dunia. Makanya zikir yang paling tinggi adalah zikir diam. Zikir yang paling tertinggi adalah zikir diam. Dan diamnya itu kita membangkitkan sebuah kesadaran yang tinggi bahwa alam semesta beserta isinya termasuk diri kita merupakan tajalli atau bagian perwujudannya Allah itu sendiri atau manifestasi dari Allah itu sendiri. Yang selanjutnya kita harus bisa meleburkan diri. Meleburkan diri. Untuk bisa meleburkan diri, yaitu kita harus bisa meniadakan diri, memfanakan diri. Nah, yang difanakan apa? Yang difanakan adalah nafsu kita. Jadi, waktu meleburkan diri, kita harus bisa menafikan diri atau meniadakan diri. Yang ditiadakan adalah sifat-sifat kemakhlukan kita. Dan sifat-sifat kemakhlukan kita itu meliputi lemah, bodoh, hina, dina, itu sifat kemakhlukan kita. Sementara keterangan saya itu bisa dipahami ya. Nah, betul dipahami kula ulang-ulang malih. Jadi ngaji sing paling penting namung niki. Pun jenengan ngaji kuwatah bener. Tapi yang paling pokok ini, kita harus menemukan Allah dulu. Kalau kita itu ingin menikmati hidup yang indah, hidup yang tenang, hidup yang damai, hidup yang sejahtera, selamat dunia akhirat, kuncinya kita hanya mengenal dan memahami Allah. Jadi mulai sekarang pola pikir kita harus berubah. Pola pikir kita harus berubah. Solusi untuk menghadapi hidup yang pertama yang harus dilakukan adalah mengenal Allah. Makanya ada dasar yang mengatakan awalu wajibin alal insan bi ma'rifatillahi bi istiqonin. Jadi kewajiban awal bagi manusia itu memahami Tuhannya terlebih dahulu dengan keyakinan. Jadi Quran wahyu pertama kali yang diterima baginda Nabi Muhammad SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, sementara ini ayat itu kadang-kadang dibuat guyon. Kuwi pelajarane cah TK Iqra. Padahal itu kalau kita kupas luar biasa. Jadi Iqra itu pengertiannya itu luas. Suruh membaca, suruh mengkaji, suruh mentelaah, suruh menganalisa ciptaannya Allah semuanya, suruh mengenal. Dengan kita mengkaji itu akan menemukan kemurahannya Allah, dan Allah akan memberi pelajaran ketika manusia tidak mengetahuinya. Dan begini. Jadi saya ulangi lagi, pengkajian kita saya titik beratkan di situ. Suatu saat kalau ketemu, nanti ngaji saya hanya itu toh. Tidak akan habis-habis membahas Allah. Itu toh. Jadi kalau kita itu ingin selamat dunia akhirat, ingin menikmati kehidupan yang bahagia, sejahtera, pertama yang harus dilakukan hanya memahami dan mengenal Allah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Wis itu sering dibaca waktu tahlilan atau apa. Dengan mengingat Allah jiwa itu akan tenang. Nah itu mengingatnya itu bagaimana? Apa hanya sekedar mengingat namanya? Untuk mengingat Allah itu kita harus mengingat secara utuh. Ya mengingat namanya, mengingat sifatnya,
mengingat af'alnya, ya mengingat datnya. Kalau kita mengingat secara utuh, ya asmone, ya sifate, ya af'ale, ya date, maka cocok dengan ayat itu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maka kita akan mencapai sebuah ketenangan. Kalau kita tidak bisa atau belum memahami tentang Allah, senajan orangnya itu sugih, berkecukupan, hartanya banyak, tidak kekurangan, orang itu pasti mengalami suatu kebingungan dalam hidup. Karena apa? Sudah dinas di Quran itu. Jadi kenikmatan dunia itu hanya semu. Hanya semu. Salah satu contoh gini. Panjenengan sebelum punya sepeda motor, mimpi pengen duwe sepeda motor. Sampai mimpi-mimpi bayangnya mau duwe sepeda motor, penak urip kaya apa. Mesti gitu. Setelah jenengan punya, mulai biasa. Paling saya gelidak nih. Kan lah dunia ya seperti itu sebenarnya. Jadi parameter kenikmatan itu bukan itu. Jadi kalau kita ingin menemukan kebahagiaan yang hakiki, ketenangan yang hakiki, temukan Allah. Itu kuncinya. Kuncinya hanya itu. Nah, untuk menemukan Allah, saya ulang jangan sampai lupa. Alatnya ada dua, akal dan hati. Akal kita itu untuk membaca, untuk mentelaah, untuk menyerap ilmu pengetahuan tentang ketuhanan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi untuk menyerap itu. Gusti Allah kina menurut Quran itu qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kan itu. Jadi kita menyerap keterangan Allah bahwa Allah itu Maha Esa, Allah itu tempat kita bergantung. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak ada sesuatu yang setara atau menyamainya. Kan gitu. Ya banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang keberadaannya Allah di Quran. Ya salah satu yang paling mudah yaitu di surat Ikhlas. Jadi ngajinya awake dhewe niku sing gampang-gampang mawon. Mungkin nak sing bulet-bulet kita nggak paham. Yang penting kita itu paham. Yang penting paham. Tentiku-niku. Nah, hikmah yang didapat kalau kita bisa menemukan atau memahami Allah, kita itu akan menjadi pribadi yang beriman. Itu otomatis. Akan menjadi pribadi yang mutakin. Jadi kalau orang itu belum memahami Allah, belum mengenal Allah, seumpama orang mengatakan iman, semua orang mengatakan mutakin, itu belum mutlak sebenarnya. Belum mutlak. Dia tunduk hanya dengan rambu-rambu saja. Belum kesadaran jiwa. Belum kesadaran jiwa. Tapi kalau seseorang itu sudah memahami dan mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, dia beriman, dia bertakwa, itu karena kesadaran jiwanya. Sudah kesadaran jiwanya. Sakit dipahami Mas Rige? Ya, sakit dipahami. Ya, sak menika monggo kita nyuwun wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi saged makrifat dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, dipun luasaken rezekinipun, dipun angkat derajatipun, lan dipun paringi slamet donya dumugi akhirat. Amin. Liridho ilahi ta'ala wa li syafaati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع الأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والملائكة المقربين خصوصا إلى حضرة أبينا سيدنا آدم وأمنا سيداتنا حواء وما صلى بينهما إلى يوم الدين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى أرواح روحانية العلوية والسفلية والأشخاص الجوهرية والأرواح النورانية الملكوتية الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها بارها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع أهل قرياتنا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك على درجة وتبلغنا بها الصالحات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا الله يا بسيط يا وهاب يا غني يا مغني يا فتح يا رزاق يا الله يا بسيط يا وهاب يا غني يا مغني يا فتح يا رزاق يا الله يا بسيط يا وهاب يا غني يا مغني يا فتح يا رزاق رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني واعف عني اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنة السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
saged mendhet sareng. Monggo.